Jenny, lihat. Trotoarnya udah kayak tempat parkir massal. Iya benar, parahnya orang ini parkir sembarangan. Ya, ini jelas melanggar hak pejalan kaki. Trotoar itu tempat pejalan kaki, bukan tempat parkir sembarangan. Kita harus laporin ini biar pihak kampus tahu. Mana tadi di bawah? Boy. Nah, yuk yuk. Jen, parkirannya makin hari makin gak ideal sih. Makin hari makin sempit aja. Aku jadi paham kenapa orang banyak parkir sembarangan. Tapi tetap aja sih, itu gak bisa jadi alasan kalau untuk parkir sembarangan. Tapi lihat dari sisi mereka juga, rally ini bisa dianggap nggak disiplin. Makanya mereka cari jalan yang cepat. Ini sama aja dengan mengorbankan kenyamanan sendiri. Kita ini di kampus, bukan di hutan yang tidak ada aturan. Justru karena kampus kita harus objektif, fasilitas kurang, kita fakta. Parkiran penuh banget tuh. Aku tak sampai taruh motor di pinggir jalan karena sudah telat. Di situ masalahnya, kamu selalu terburu-buru lalu seenaknya. Nah, aku cuma butuh waktu sebentar. Padahal tadi kedua yang parkir di sana. Nah itu masalahnya, karena semua orang merasa boleh, karena yang lain juga begitu. Men, kamu tahu kan itu ganggu pejalan kaki? Iya tahu. Tapi kan di situ parkiran itu selalu penuh. Jadi harus gimana? Cari solusi lain, bukan mengandalkan orang lain. Saya lihat di trotoar sana masih banyak memakai dan parkir sembarangan. Ini bukan pertama kali. Betul Pak, tadi kami bicara soal ini, fasilitas parkir kurang memadai. Saya tahu kamu mampu untuk menggunakan fasilitas kampus, hal sebenarnya ini dalam berat kewajiban untuk menjaga keteraturan. Saya salah, tapi saya cuma takut salah kelas. Kedisiplinan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan orang lain. Pancasila mengajarkan kita untuk menempatkan hak kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pak, Ya, saya merasa orang yang parkir sembarangan itu tetap egois. Kamu gak mau ngomong, Sur. Kamu datang lebih pagi, rumah saya jauh, Pak. Dan saya butuh waktu untuk sampai sini. Tapi itu bukan alasan, Ryan. Guys, kita harus lihat dari dua sisi juga. Masalah fasilitas dan masalah kesadaran itu dua-duanya sama penting. Iya, kita tidak boleh saling menyalahkan tanpa ada solusi. nah disinilah nilai kedua Pancasila harus kita terapkan. Kita harus saling memahami, bukan malah menyerang satu sama lain. Nah, coba kita terapkan Pancasila dalam masalah parkir ini. Coba kalian sebutkan sila dan cara penerapannya bagaimana untuk mengatasi masalah parkir ini. Sila ketiga Pak, yaitu persatuan. Kita jaga kampus bukan secara individual, tapi sebagai satu komunitas. Sila keempat Pak, kita bisa ajukan usulan kepada pihak kampus untuk memperluas lahan parkir serta menambah petugas keamanannya. Sila kedua dan kelima, Pak, menghormati hak orang lain dan memberi keadilan dalam penggunaan fasilitas umum. Saya paham, mulai dari sekarang saya nggak mau ikutin budaya parkir sembarangan. Kalau penuh saya mau parkir agak jauh dan jalan kaki ke sini. Itu bagian saya dari tanggung jawab bersama.
Nah itu hak boleh kita punya, tapi harus bijak dalam menggunakannya. Itulah makna belajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sederhana tapi berdampak besar. Itu. Mulai hari ini, kita bukan hanya bicara soal hak, tapi juga menjalankan kewajiban. Dan kita ajak teman-teman kita semua agar budaya tertib ini membuat. Aku siap bantu susun proposal buat bagian sarana kampus. Dan aku bisa bantu kampanye kecil-kecilan soal parkir tertib. Itulah pendidikan sesungguhnya, membangun karakter. Kalau kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hal kecil seperti ini, maka kita juga akan bisa menerapkannya ke hal-hal besar di masa yang akan datang. Baik, Pak.